kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV serta para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, kita telah melewati setengah dari bulan Ramadan ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai nikmat kepada kita. Nikmat-nikmat yang besar, nikmat berupa kesehatan, kelengkapan anggota tubuh, kehidupan, bahkan yang lebih utama dari semua nikmat-nikmat dunia adalah nikmat-nikmat yang terkait dengan agama, terkait dengan akhirat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ketaatan. Nikmat di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan taufiknya untuk bisa melaksanakan semua ketaatan di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal kebaikan kita di sisinya, dan kelak Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya al-abrar yang berbuat kebajikan. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan umat yang bila kita ikuti petunjuk ajarannya maka kita akan selamat sampai ke surga. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab fikih muamalah. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwa hukum bermuamalah atau berinteraksi dalam urusan harta dengan orang-orang kafir, maka hukum asalnya adalah dibolehkan. Dibolehkan berjual beli, ya, memberi, dan seterusnya dari urusan-urusan yang terkait dengan harta. Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini pada asalnya adalah dibolehkan. Kita dapatkan dan telah kita sebutkan dalil di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berinteraksi dengan orang-orang
musyrik, orang-orang kafir. Di antaranya adalah hadis yang pernah kita sebutkan, yaitu hadis dari Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan bahwasanya kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma jaa'a rajulun musyrikun mus'anun tawilun bi ghanamin yasuquha. Kemudian datanglah seorang laki-laki musyrik yang tinggi postur badannya dan dia sedang membawa hewan berupa kambing yang digiringnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bai'an am atiyatan?" Ini dijual atau akan diberi. Qala, maka orang tersebut mengatakan, "La bal bai'un," bahkan tidak, ini dijual. Fashtara minhu syatan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli seekor kambing darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ulama-ulama hadis yang lainnya menyebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudiyin ila ajalin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara terhutang, bahkan terhutang sampai batas waktu tertentu. Warahanahu dir'an lahu min hadidin, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju perang milik beliau kepada Yahudi tersebut yang terbuat dari besi. Demikian. Nah, ini kita dapatkan teladan kita, pembimbing kita, bahkan utusan Allah Subhanahu wa taala yang bila kita ikuti petunjuk ajarannya kita akan bisa masuk surga. Ternyata beliau juga berinteraksi dengan orang-orang kafir dalam urusan harta. Maka ini menunjukkan kebolehan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini hukum asalnya. Tentunya asalkan ya tidak bertentangan dengan syariat, ya. Di mana ya urusan-urusan terkait dengan harta tersebut itu mengandung riba atau mengandung kecurangan atau mengandung perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus kita akan bahas berikutnya pada pertemuan kali ini adalah hukum bekerja bagi seorang muslim ya di sisi orang kafir, yaitu hukum bekerja bagi seorang muslim ya kepada orang kafir. Bekerja ya di tempatnya orang kafir. Bagaimana hukum seorang muslim yang dia bekerja untuk pekerjaan yang dimiliki oleh orang kafir? Yajuzu lil muslimi al-amalu 'indal kafiri bi salasati syurutin. Boleh bagi orang muslim untuk bekerja di sisi orang kafir atau di tempat usaha atau di tempat orang kafir ya, itu dengan 3 syaratnya. Berikut ini syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga berhukum boleh bagi seorang muslim untuk bekerja bagi orang kafir. Al-awwal, yang pertama, ini syarat pertama, an yakuna amaluhu yahillu lil muslimi fi'luhu. Yang pertama adalah pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang halal bagi seorang muslim untuk melakukannya. Memang asal dari pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang dibolehkan, yang halal, yang tidak bertentangan dengan syariat. Seperti contohnya kabinain, seperti contohnya membangun bangunan. Wa harsin, ya, bertani, bercocok tanam. Wa qiyadatis sayyaratin,
atau menyetir mobil, itu menjadi supir bagi orang kafir, demikian. Wa nahwihima, dan seterusnya, mimma la yunafi, mimma la yatanafa ma'a karamatil muslimin, ya. Dan seterusnya dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak, ya, bertentangan dengan kehormatan dan kemuliaan seorang muslim, demikian. Ya, tentunya perlu kita perhatikan, ya, walaupun pekerjaan-pekerjaan ini adalah pekerjaan yang dibolehkan, tapi tentunya ada perkara-perkara yang ini langsung berkaitan terkadang dengan ibadah seorang kafir tersebut. Contoh adalah membangun bangunan. Ini adalah pekerjaan atau sebuah usaha pekerjaan yang halal. Namun bagaimana jadinya bila diarahkan pekerjaan tersebut untuk membangun sebuah tempat ibadah mereka, orang kafir? Maka tentunya ini tidak dibenarkan, ya. Dan biasanya ini bayarnya lebih tinggi, ya. Membangun rumah ibadah orang kafir, maka walaupun pekerjaan membangun ini hukum asalnya dibolehkan, namun dikarenakan yang dibangun, objek yang dibangun ini adalah sebuah tempat yang akan nantinya Allah Subhanahu wa taala disekutukan, terjadi kesyirikan, yang ini merupakan dosa yang paling besar, ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Luqman Al-Hakim dalam surah Luqman, inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Demikian dalam surah Luqman ayat 13. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, tentunya ini tidak dibenarkan, ya. Seperti itu. Begitu juga contohnya menjadi supir, ya, menjadi supir kemudian akan menghantarkan, ya, orang kafir tersebut ke tempat pekerjaan mereka, ya, atau mungkin ke tempat-tempat yang hukum asalnya boleh, maka ini boleh, ya. Namun apabila ternyata, ya, pekerjaan ini menghantarkan yang hukum asalnya ini hukum asalnya boleh, ya, hukum asalnya boleh, maka bila tujuannya adalah perkara yang haram, ya, maka diharamkan, ya. Seperti contohnya, ya, menyetir mobil menghantarkannya ke tempat ibadah, maka tentunya tidak boleh. Demikian, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya hukum asal boleh, ya, hukum asal boleh, ya. Maka ini kembali kepada hukum asalnya, kecuali bila ternyata dia menjadi sarana bagi sebuah tujuan, maka dia bisa berubah kepada hukum tujuannya. Demikian para ulama menyebutkan kaidahnya, ya, al-wasailu laha ahkamul maqasid, ya. Sarana-sarana itu memiliki hukum tujuannya, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, bila yang dituju dari sebuah sarana tersebut adalah, ya, hukumnya sunnat, maka sarana tersebut berhukum sunnat, ya. Bila tujuan dari sebuah sarana tersebut diarahkan, ya, itu adalah perkara yang wajib, maka sarana tersebut pun berhukum wajib. Bila tujuan tersebut berhukum makruh, maka sarana tersebut berhukum makruh. Dan seterusnya, bila tujuan tersebut berhukum haram, ya, maka tentunya sarana tersebut pun berhukum haram. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini, ya, sebuah sarana, ya, itu memiliki hukum tujuannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini syarat pertama para muslim rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang kedua, as-sani alla yu'inahum ala ma ya'udu dararuhu 'ala al-muslimina min ghishin aw tajassusin wa nahwihima. Yang kedua adalah, ya, seorang muslim tersebut
tidak menolong mereka ya untuk sebuah hal yang kemudaratannya ya, kerusakannya itu kembali kepada orang Islam. Seperti contohnya kecurangan, seperti contohnya memata-matai, ya, dan seterusnya. Ya, menjadi kaki tangan bagi orang kafir, ya, untuk menimpakan kemudaratan bagi orang Islam. Tentunya, ya, ini terlarang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini syarat yang kedua, ya, syarat yang kedua. Kemudian as-salisu, syarat yang ketiga, ya, alla yakuna fil amali idlalun lil muslimi ka'idadin wa taqdimi khamrin wa khinzirin wa nahwi dzalika. Syarat yang ketiga adalah, ya, tidak terdapat, ya, pada pekerjaan tersebut sesuatu yang merendahkan orang muslim tersebut, ya, merendahkan, ya, menghinakan, ya, seperti contohnya mempersiapkan atau menyuguhkan, ya, makanan dan minuman yang haram seperti khamar, ya, kemudian babi, atau makanan-makanan yang haram yang lainnya, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini 3 syarat yang harus terpenuhi bagi seorang muslim ketika dia bekerja, ya, kepada orang kafir, bekerja, ya, di sebuah usaha atau di tempatnya orang kafir. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita ulangi, ya. Syarat pertama adalah pekerjaan tersebut, ya, asalnya adalah dibolehkan, pekerjaan tersebut, ya, dibolehkan, ya. Kemudian, ya, kedua adalah, ya, kita tambahkan untuk syarat yang pertama tadi, ya, pekerjaan tersebut pekerjaan yang dibolehkan, dihalalkan bagi seorang muslim tersebut untuk melakukannya, ya. Namun ingat, tadi kita katakan bahwasanya bila sebuah hal yang boleh ini, ya, ditujukan untuk sebuah hal yang haram, ya, maka dia berhukum seperti tujuannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ya, syarat kedua, ya, seorang muslim tersebut, ya, dia tidak membantu, ya, orang kafir tersebut untuk sebuah pekerjaan yang kembali kemudaratannya kepada orang muslim atau Islam. Demikian, ya. Maka ini harus terpenuhi syarat ini. Yang kedua ini, sebagaimana yang pertama. Kemudian syarat yang ketiga adalah, ya, tidak terdapat di dalam pekerjaan atau, ya, tugas-tugas yang diberikan nantinya itu perendahan dan penghinaan kepada orang yang bekerja tersebut atau orang Islam, ya. Seperti contohnya tadi kita sebutkan, contohnya menghidangkan atau mempersiapkan, menyuguhkan, ya, makanan-makanan dan minuman yang diharamkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini tentunya, ya, kebolehan dengan syarat-syaratnya. Ya, kebolehan ini harus dipenuhi dengan syarat-syaratnya. Tidak dipungkiri bahwasanya yang lebih utama adalah seorang muslim, ya, dia bisa mendapatkan manfaat dari muslim yang lainnya, yaitu dia bekerja, ya, dengan orang muslim. Nah, ini lebih utama, ya. Nah, di sini tentunya ada bentuk bantuan, ya, ada bentuk bantuan kepada orang muslim, demikian, ya, saling, ya, membantu. Lebih-lebih ternyata apabila bantuan tersebut ada muatan ketakwaan, ada muatan contohnya, ya, kebajikan di sana, ya, maka tentunya di sana akan bernilai lebih, yaitu adanya pahala seperti itu, ya. Bahkan seorang muslim contohnya, ya, dia
membuka lapangan-lapangan pekerjaan ketika dia memiliki modal besar, ya, maka hendaknya dia membuka lapangan pekerjaan yang lebih khusus, ya, perekrutan tenaga kerja tersebut diarahkan kepada orang-orang Islam, demikian. Dan andaikan, ya, pekerjaan-pekerjaan tersebut ini membutuhkan, ya, regulasi, yaitu perputaran yang terus menerus sampai contohnya, ya, memakan waktu sholat, ya, seperti contohnya sholat, ya, yang 5 waktu, demikian pula sholat Jumat. Maka di sini, ya, seorang muslim yang cerdas tentunya dia akan, ya, menarik tenaga pekerja dari orang kafir. Jadi waktu-waktu sholat tersebut, maka umat Islam, orang Islam tersebut, ya, itu dipersilahkan, bahkan diwajibkan mereka untuk bisa melaksanakan sholat dan akan kembali selesai beribadah kepada Allah, memenuhi hak Allah untuk bekerja berikutnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tentunya bila, ya, pekerjaan tersebut butuh regulasi, yaitu terus berputar, ya, seperti contohnya perusahaan tersebut, ya, atau usaha tersebut ini harus, ya, menghidupkan mesin yang berterusan, yang ini harus dikawal, ya, harus dikontrol, ya, tidak bisa ditinggalkan. Maka ketika, ya, melewati waktu-waktu sholat, maka hendaknya yang dipekerjakan di sini adalah orang-orang kafir. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu. Nah, inilah yang kita katakan pada waktu yang lalu, seorang muslim yang punya orientasi akhirat, ya, ketika dia memiliki harta yang banyak, maka bagaimana dia bisa memberikan, ya, memberikan manfaat kepada orang lain, ya, tentunya kepada sesama, ya. Kalau kepada orang kafir pun, maka orientasinya adalah bagaimana membuat orang kafir tersebut dia simpatik dengan Islam, ya, seperti itu. Masukkan nilai-nilai Islam kepada diri orang-orang kafir tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan orang-orang muslim diberikan, ya, motivasi juga untuk bisa mendapatkan penghidupan, pekerjaan, sekaligus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Hadis yang kita sebutkan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai obsesinya, sebagai tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kekayaan itu ada di dalam hatinya, dan Allah mengumpulkan urusannya, seluruh urusannya Allah kumpulkan, dan datanglah dunia itu dalam kondisi, ya, bertekuk lutut di hadapannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis riwayat, ya, Ibnu Majah dan yang lainnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini seorang muslim, ya, seorang muslim yang dia hendaknya memberikan manfaat kepada muslim yang lainnya, ya, atau dia mengambil manfaat dari muslim yang lainnya. Demikian. Nah, ini bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa insyaallah taala. Demikian, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Di antara bentuk kebajikan adalah para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, adalah dalam urusan ma'isyah, ya, yaitu apa? Penghidupan yang halal, ya. Seperti itu. Jadi seorang muslim yang dia membuka lapangan pekerjaan di satu tempat dan dia merekrut orang-orang muslim juga, ya. Baik itu orang muslim yang amanah ataupun tidak amanah, namun ya dimotivasi, ya diberikan edukasi, ya. Ya.
diberikan edukasi tentang ya bersifat ya berakhlak mulia, begitu juga ya bersifat amanah di antara dalam pekerjaan, ya. Bahkan juga diberikan contohnya keahlian-keahlian, ya, agar ini bisa menunjang untuk kehidupannya, ya. Mengais rezeki seandainya dia tidak bekerja di tempat itu lagi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ini lebih utama. Lebih utama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong kalian di atas ya kebajikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ya, wa yajuzu an yasta'jiral muslimu kafirun 'indal hajati, ya. Dibolehkan bagi seorang muslim untuk ya mempekerjakan ya orang kafir ketika dibutuhkan, ya. Ini dibolehkan. Orang muslim ya, orang muslim mempekerjakan orang kafir, menyewa tenaganya, ya. Ketika ini dibutuhkan tentunya. Beberapa dalil yang menunjukkan hal ini, ya. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 26. Allah mengatakan, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajartal qawiyyul amin. Allah berfirman, ya, mengabadikan perkataan salah satu putri yang nantinya dinikahi oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, yang dia mengatakan kepada ayahnya, putri ini mengatakan kepada ayahnya, ya, qalat ihdahuma, berkata salah seorang, ya, putri yang nantinya menjadi istri bagi Nabi Musa alaihissalam, dia mengatakan, ya abati, wahai ayahanda, istajirhu, ya, pekerjakanlah dia, ya, ya, sewalah dia, bayarlah tenaganya, demikian. Inna khair man istajarta, sesungguhnya orang yang terbaik yang engkau sewa, yang engkau ya pekerjakan adalah al-qawiyyul amin, orang yang kuat lagi amanah. Demikian. Demikian. Ya. Ya tentunya ketika memilih orang kafir menjadi pekerja, memilih orang kafir ya untuk digaji, maka tentunya disebabkan adanya kelebihan yang dimiliki dia, ya, yang tidak didapatkan pada orang-orang muslim. Di sini ungkapan ini ada disebutkan dua karakter, yaitu al-qawi, ya, al-amin, yaitu dzul quwwah dan dzul amanah, yaitu orang yang dia memiliki kekuatan, yaitu kemampuan untuk bisa menghasilkan sebuah tujuan, ya. Begitu juga dia amanah, mampu dan amanah. Nah ini dia. Tapi tentunya tidak layak, walaupun bukan sebuah dosa. Ya. Lebih mengedepankan orang kafir untuk dipekerjakan ketimbang orang muslim. Ketika ternyata ada orang muslim yang juga memiliki karakter ini, dua karakter ini. Itu karakter, yaitu quwwah dan amanah. Itu memiliki kekuatan, itu kemampuan untuk menghasilkan sebuah target tujuan, begitu juga dia memiliki amanah. Ya, dia mampu dipercaya untuk bisa melaksanakan ya, apa yang dibebankan kepada dirinya. Ternyata ada orang muslim yang mampu seperti itu. Ya. Maka tentunya para muslim rahimani wa rahimakumullah, walaupun mungkin bayarannya lebih mahal, ya,
lebih mahal sedikit, maka lebih baik, ya, lebih utama mendahulukan orang Islam ketimbang orang kafir. Demikian. Mengapa? Karena di sini ada nilai keutamaan, yaitu membantunya, ya, memberikan manfaat kepada orang Islam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, membantunya, ya. Allah Subhanahu wa taala akan membantu, ya, seorang hamba selama dia hamba tersebut membantu saudaranya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa dalam kondisi membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya, yaitu, ya, akhuhu fil Islam, yaitu saudaranya dalam Islam. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini dia. Lebih diutamakanlah, ya, tentunya lebih utama orang Islam, ya, ketika dia memiliki karakter yang sama. Demikian. Adapun permasalahan mungkin bayaran lebih tinggi, ya, upahnya mungkin lebih tinggi, maka di sini ada tentunya kebaikan yang bisa, ya, dilebihkan kepada orang Islam. Demikian. Contohnya apabila, ya, seseorang yang dia ternyata suka dia berinfak, suka dia memberi, ya, dengan cuma-cuma, ya, dalam akad-akad tabarruat contohnya, dia suka, ya, hal seperti ini, suka berinfak, memberi, mengisi kotak infak, dia suka. Namun dalam pekerjaan dia begitu sangat ketat, yaitu dari sisi ketatnya dalam memberikan atau mengeluarkan harta. Maka saya kira ini kurang tepat, ya, kurang tepat, ya. Ya, ini dua hal yang sebenarnya tidak perlu dipisahkan. Ketika seseorang, ya, dalam akad-akad tabarruat, yaitu akad-akad yang hanya di sana tidak ada timbal balik, ya, dia begitu, ya, ringan tangan, ya, begitu dermawan, maka tentunya dalam akad-akad muawadhat, yaitu akad-akad yang di sana timbal balik dia harus membayar, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa dia, ya, memberlakukan sifat kedermawanan, ya, badlul khairnya, yaitu memberikan kebaikan-kebaikan itu pada akad-akad muawadhat, ya, seperti itu. Akad-akad yang di sana ada timbal balik, ada imbalan yang harus diberikan, ya. Asalkan, ya, kita dapatkan, ya, syarat itu terpenuhi, ya, seperti itu. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan pada pertemuan yang sudah kita sebutkan hadis tersebut pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada, riwayat Bukhari, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang dia memberikan kemudahan ketika dia berjual, menjual, atau ketika dia membeli, atau ketika dia menagih hutang. Demikian, ya. Nah, ini bentuk muamalah, ya, yang di dalamnya terdapat kebaikan, yaitu memberikan kemudahan, memberikan kelebihan, seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Bila syarat ini telah didapatkan, yaitu apa? Dia memiliki kemampuan untuk merealisasikan, ya, sebuah target tujuan, ya. Dzul quwwah, dia memiliki kekuatan, ya, kemampuan untuk merealisasikan tersebut, ya, karena dia memiliki keahlian, ya. Sekaligus dia dzul amanah, memiliki amanah, ya. Walaupun, ya, dia lebih tinggi, namun dia seorang muslim, lebih tinggi bayarannya, namun dia seorang muslim, maka dahulukan ini ketimbang orang kafir, walaupun bayarannya lebih murah, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita bisa badlul khair dalam hal ini, yaitu memberikan kebaikan kepada, ya, orang muslim dalam hal ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Namun kita katakan ini berhukum boleh, ya, boleh tentunya, ya.
boleh bagi seorang muslim untuk mempekerjakan seorang kafir ketika memang dibutuhkan, ya. Itu di sini kebutuhannya adalah dia memiliki ya keahlian, ya kemampuan, sekaligus dia memiliki amanah, demikian. Baik. Nah, sedikit kita mengkoreksi sebahagian saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin, ya. Terkadang ya kita malu, ya. Di mana ya orang-orang muslim ini ketika dia memiliki keahlian, ketika dia memiliki kemampuan, ya, keahlian pada satu bidang, tapi sayangnya dia kehilangan amanah, ya, kehilangan amanah. Nah, ini dia yang kita sayangkan, ya. Padahal seorang muslim itu, ya, itu disifati dengan amanah. Muslim itu, ya, disifati dengan amanah. Ya. Al-muslimu, ya, man salimal muslimuna min yadihi, ya, wa lisanihi. Seorang muslim itu adalah, ya, orang muslim lainnya itu selamat dari lisannya dan tangannya, yaitu kedzaliman. Orang yang tidak amanah tentunya adalah akhirnya akan ya menyakiti, akan mengambil hak orang lain, demikian. Seperti itu. Ini sifat dasar seorang muslim, ya. Nah, ini butuh kita perbaiki. Ya, ini sebagai bentuk, ya, nasihat bagi diri saya pribadi dan bagi seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini tentunya, ya. Mari kita memperbaiki diri, ya. Dari sisi amanah, dari sisi kejujuran, ya. Bagaimana ya seorang muslim bisa kehilangan sifat dasar mereka ini, ya. Sifat amanah, ya. Sifat jujur, demikian, ya. Yang sangat mengherankan malah kita dapatkan, ya, orang-orang kafir mereka malah lebih amanah. Walaupun kita katakan bukanlah mereka itu amanah, karena kekafiran yang ada pada dirinya itu menunjukkan ketidakamaнаhan pada dirinya, ya. Kenapa? Karena dia mengingkari sebuah fitrah yang ada pada dirinya, ya. Dia mengingkari fitrahnya, demikian. Fitrahnya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia berislam, ya, untuk dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak amanah dalam hal ini, ya. Amanah dia, ya, untuk beribadah kepada Allah, menyatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, ya. Sebagai Rabb. Tatkala dia di alam rahim, ya, ketika dimintai persaksian, ya, untuk mempersaksikan bahwasanya, ya, atau di alam roh tatkala dia dimintai persaksian, maka mereka mengatakan, ya, bala syahidna, ya, kami mempersaksikan. Ini diakui dalam fitrah mereka, ya. Namun ternyata mereka, ya, tidak amanah dengan fitrah ini, seperti itu, ya. Karena setiap bayi tentunya, setiap muslim, setiap manusia yang terlahirkan, maka dia di atas fitrahnya, ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, setiap muslim, setiap manusia itu terlahir, setiap bayi terlahir itu di atas fitrahnya. Itu fitrah Islam. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi, demikian, atau Majusi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi dia fitrahnya adalah Islam, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya demikian. Namun, ya, dia tidak amanah dalam hal ini. Dia mengikuti lingkungannya, demikian. Namun, ya, tidak dipungkiri bahwasanya kita dapatkan ada orang-orang yang mereka, ya, orang-orang kafir yang mereka ini amanah dalam urusan dunia, dalam urusan harta. Ada di antara mereka demikian, ya. Yang seorang muslim terkadang, ya, kehilangan hal seperti ini. Yang ini kita sayangkan. Padahal asal seorang muslim, ya, adalah sifat dasarnya adalah amanah. Amanah kepada Rabbnya, pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan amanah kepada hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya.
Nah, ini kebolehan seorang muslim untuk mempekerjakan seorang kafir ketika dibutuhkan. Demikian, dibutuhkan. Kebolehan. Hukumnya boleh ketika dibutuhkan. Ya. Namun kita katakan bila ada dari kalangan kaum muslimin, dan itu tentunya diusahakan terlebih dahulu untuk mencari, ya. Lebih dahulu diusahakan, ya. Kemudian diutamakan orang-orang muslim, ya. Ketika dia memiliki sifat, ya, kemampuan untuk menyelesaikan target program yang diinginkan, begitu juga ya dia memiliki sifat amanah, maka pilih orang muslim. Cari dulu mereka. Demikian. Seperti itu, walaupun tinggi bayarannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Namun bila tidak didapatkan kecuali orang kafir, maka di sini dibolehkan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana bolehnya seorang muslim untuk mempekerjakan seorang yang kafir ketika dibutuhkan adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan wastajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin radhiyallahu anhu rajulan min bani ad-dili hadiyan khirritan wa huwa ala dini kuffari Quraisyin fadafa'a ilaihi rahilataihima wa wa'adahu ghara saurin ba'da salasi layalin birahilataihima subha salasin, ya. Akhrajahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu menyewa atau mempekerjakan seorang laki-laki dari Bani Ad-Dil, ya, Bani Ad-Dail, ya. Kabilah dari Ad-Dail, suku Ad-Dail, sebagai penunjuk jalan dan sebagai penunjuk arah, ya. Sementara laki-laki tersebut itu berada di atas agamanya orang-orang kafir Quraisy. Ini ketika Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu ini hendak hijrah menuju ke Madinah dari Mekah. Lalu keduanya Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu an, ya, menyerahkan kepadanya kendaraan, ya, atau tunggangan keduanya. Dan keduanya, ya, melakukan janji dengan laki-laki tersebut, yaitu Nabi SAW dan Abu Bakar berjanji, ya, untuk bertemu di Gua Sur setelah 3 hari 3 malam, ya, ya, di hari yang ketiga dengan membawa kedua tunggangan tersebut. Demikian untuk Nabi tentunya dan untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau adalah, ya, manusia terbaik di permukaan bumi ini, ya. Memberikan contoh kepada kita, bahkan beserta beliau adalah seorang, ya, laki-laki terbaik, ya, setelah Nabi SAW di umat ini, itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Keduanya ternyata melakukan, ya, penyewaan atau mempekerjakan, ya, seorang kafir yang ternyata memiliki, ya, 2 sifat, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan target, demikian pula memiliki amanah. Seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ini ketika dibutuhkan. Baik, ini selesai pembahasan kita. Ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang untuk pemberian materi. Kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Baik, di sini ada pertanyaan dari saudari kita, dari saudara kita, ya.
Bismillah, Afwan Ustaz, bagaimana kaidah atau aturan seorang muslimah yang bekerja sebagai pengajar di sekolah umum, ya, berhubungan dengan proses ya campur baur saat pembelajaran di kelas dengan siswa putra? Bagaimana batasannya? Syukran. Ya, Abu Umaiza, Kalimantan Timur. Masya Allah, barakallahu fiik. Jauh banget ini ya, Abu Umaiza, Kalimantan Timur. Baik, ya. Bismillah, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Tentunya hukum asal bagi wanita bekerja di luar rumah, ya, ini tentunya dibolehkan dengan syarat. Ya, sebagaimana tadi kita juga sebutkan, ya, bahwasanya ya mempekerjakan atau bekerja, seorang muslim yang bekerja dengan orang kafir ini memiliki syarat. Demikian pula hal ini, ya, wanita ketika bekerja di luar rumah, ya, maka dia harus ya memenuhi syarat-syarat berikut. Yang bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka tentunya akan jatuh kepada hukum haram. Yang pertama, ya, yang pertama adalah ia mendapatkan izin dari wali atau suaminya. Ini yang pertama, ya. Ini syarat pertama, ya. Mengapa? Dikarenakan hukum asalnya wanita tersebut harus di rumah. Ya, waqarna fi buyutikunna, tinggalkan di rumah-rumah kalian. Ketika dia keluar rumah, maka sesungguhnya dia di dalam pengawasan atau di bawah perwalian, ya, di bawah pengawasan ya laki-laki yang ada, ya, yang menjadi wali baginya. Oleh karenanya dia harus, ya, harus memohon izin, minta izin kepada laki-laki yang mengayominya. Bila dia seorang wanita yang bersuami, maka dia harus minta izin kepada suaminya. Bila dia tidak memiliki suami, ya, belum memiliki suami, maka dia harus minta izin kepada walinya. Apakah orang tuanya, ya, ataukah mungkin kakeknya, pamannya, saudara-saudara kandungnya, demikian. Minta izin dulu, demikian, ya. Karena sesungguhnya seorang wanita, ya, apalagi dia bekerja, ya. Seorang wanita itu sesungguhnya kehidupannya ditanggung oleh laki-laki, ya. Laki-laki yang menanggung hidupnya, ya. Ini karena begitu mulianya seorang wanita, ya. Seorang wanita dikarenakan sifat lemahnya, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan dirinya untuk tidak, ya, dibebani memenuhi nafkah, bahkan nafkah dirinya. Adapun nafkah dirinya, maka sesungguhnya dia ditanggung oleh laki-laki. Mulai dari usia 0 sampai dia usia menikah, maka yang menanggungnya adalah walinya yang terdekat, ayahnya. Ya, bila tidak ada, maka, ya, saudara-saudara dari kalangan ayahnya, seperti contohnya paman-pamannya, atau contohnya kakeknya, ayah dari ayahnya, demikian. Kalau tidak ada, maka dari jalur ibunya, demikian, ya, seperti itu. Bila dia masuki usia menikah, maka di sini beralihlah tanggung jawab, ya, tanggung jawab pengayoman dan perlindungan itu kepada laki-laki tersebut yang akan menjadi suaminya. Oleh karenanya di sini ada akad, ya, ada akad, yaitu akad nikah. Sesungguhnya akad nikah ini merupakan bentuk, ya, penyerahan tanggung jawab seorang wanita kepada seorang laki-laki dari walinya kepada laki-laki tersebut, demikian, ya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Mengapa? Karena memang seorang wanita itu ditanggung hidupnya, seperti itu, ditanggung hidupnya. Bila contohnya dia tak lagi bersuami karena mungkin suaminya telah meninggal dunia atau dicerai, ya, dicerai, maka dia kembali kepada walinya, demikian, kembali kepada walinya. Ya, dari pihak, ya, orang tua laki-lakinya tentunya, ya. Kalau tidak, maka, ya, dari pihak, ya, ibunya, demikian,
Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, seperti itu. Maka yang menanggungnya dari laki-laki, dari walinya, kalaulah tidak ya ayahnya, maka pamannya. Kalau tidak ada maka kakeknya. Kalau tidak ada maka saudara-saudaranya. Kalau tidak ada maka ya kamanakannya. Kalau tidak ada maka cucu laki-lakinya. Demikian seperti itu. Ya. Lihat, ini luar biasa. Begitu indahnya Islam ini dalam memberikan perhatian yang besar. Ya, memberikan porsi yang besar dari perhatian untuk seorang wanita. Seperti itu. Maka sungguh ya kita dapatkan ya kita ini dimotivasi ya, umat Islam dimotivasi untuk menyelamatkan para janda dan orang-orang miskin. Nabi SAW bersabda, "As-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah." Ibnu Abbas mengatakan, "Wa ahsibuhu qala ya wa kal qa'imil ladzi la yaftur ya wa kal sha'imil ladzi la yuftir." Hadis yang sahih kata Nabi SAW, seorang yang dia berusaha menafkahi seorang janda, apakah dengan cara dia mengarahkan sebagian hartanya atau dia menikahinya, ya. Dan orang miskin, maka dia seperti mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Luar biasa, ya. Ini motivasi besar. Ibnu Abbas mengatakan, aku kira Rasulullah mengucapkan begini, seperti orang yang berdiri, ya, sholat tidak henti-henti, dan seperti orang yang berpuasa tidak putus-putus. Luar biasa, tidak berbuka-buka, tidak berbuka dia. Luar biasa, ini pahala besar. Mengapa? Karena biasanya janda ini ya ini terabaikan. Ya, seperti itu. Lihat ya. Sampai kita dimotivasi. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa wanita itu memanglah dia tidak menanggung hidupnya sendiri. Ya, dia dinafkahi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ya dia syarat pertama minta izin kepada walinya. Kalau dia mau keluar rumah bekerja, maka dia minta izin kepada walinya. Ini yang pertama. Kalau dia tidak memiliki wali, bahkan dia punya suami, maka dia kepada suaminya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah keluar rumah ya untuk urusan-urusan yang urgen, yang penting. Ya contohnya mungkin karena mengais rezeki, bekerja untuk mendapatkan rezeki. Baiklah, ini syarat ini sudah terpenuhi karena dia memang bekerja. Baik. Kemudian syarat berikutnya adalah ketika keluar rumah dia memenuhi adab-adab syar'i. Adab-adab syar'i. Apa adab syar'i ketika keluar rumah? Yang pertama adalah dia menutup auratnya dengan sempurna. Auratnya dengan sempurna dia tutup. Bila ini tidak terpenuhi, maka jatuh kepada haram. Ya. Pakaiannya harus menutup ya auratnya secara sempurna, tidak transparan, tidak membuka sebahagian menutup sebahagian, kemudian tidak ketat sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuhnya, kemudian berikutnya tidak menyerupai pakaian orang kafir, berikutnya adalah ya tidak menarik perhatian lawan jenisnya dengan pakaian tersebut, dengan sesuatu yang digunakan, ini pakainya. Seperti contohnya pakaian yang mungkin dengan warna yang begitu menarik perhatian. Begitu juga mungkin dengan ya tabarrujnya, yaitu bersolek dengan cara tabarruj al-jahiliyah. Itu bersoleknya wanita-wanita jahiliyah. Demikian. Yang ini mengundang perhatian lawan jenis. Seperti itu. Ditambah lagi, ya, syarat berikutnya adalah tidak berwangi-wangian, ya, tidak berwangi-wangian.
Yang wangi-wangian inilah wangi-wangi yang bisa dicium aromanya oleh orang sekitarnya. Tapi kalau wangi-wangi tersebut adalah wewangian yang hanya tercium oleh dirinya, tidak oleh orang sekitarnya. Atau wangian tersebut hanya untuk bagian dalamnya, menghilangkan bau tubuhnya. Ya, seperti contohnya deodoran, ya, lotion yang untuk mungkin menutup biang keringat agar maksudnya tidak menimbulkan bau keringatnya, ya. Namun ini tidak menyebar sampai ke sekitarnya, ya. Yang hanya tercium oleh hidungnya sang pengguna saja, namun tidak bagi yang lainnya, maka ini dibolehkan demikian. Ya. Baik, ya. Untuk hal ini mungkin saya perlu untuk menyampaikan dalil, ya. Nabi SAW ya mengkategorikan wanita yang keluar rumah sembari dia menebar aroma wangi tubuhnya, maka Rasulullah SAW ya mengkategorikan sebagai pezina. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dari Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idzas ta'taratil mar'atu famarat 'alal qaumi liyajidu rihaha fahiya zaniyah." Apabila ada seorang wanita yang dia memakai wewangian, lalu dia melewati satu kaum dari kalangan laki-laki tentunya, ya. Atau kaum yang ini di sana bisa bercampur laki atau perempuan, ya. Atau ini wanita juga, namun tentunya ini akan bisa berpotensi dicium oleh aroma tersebut oleh laki-laki, ya. Maka fahiya zaniyah, ya. Maka dia ini adalah pezina. Yaitu tindakannya seperti mirip dengan pezina, ya, pezina. Karena pezina wanita, ya, dia menggunakan wewangian untuk menarik lawan jenisnya, demikian, agar mau, ya, akhirnya, ya, bertransaksi dengannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun, ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya boleh bagi wanita tersebut, ya, untuk memakai wewangian asalkan tidak tercium aromanya, ya, adalah ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam, ya, Tirmidzi di dalam kitab sunannya, yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dengan nomor urut hadis 2788, dan hadisnya sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ya. Nabi SAW bersabda kepadanya, inna khaira tibi ar-rajuli ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa khaira tibin nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Sesungguhnya, ya, wewangian yang terbaik laki-laki itu adalah wewangian yang tampak aromanya, semerbak aromanya, dan tersembunyi warnanya, ya. Dan sebaik-baik, ya, atau wewangian terbaik wanita tersebut, para wanita adalah, dan saya ulangi, dan, ya, wewangian terbaik para wanita adalah wewangian yang tampak warnanya dan tersembunyi aromanya. Lihat, seperti itu, ya. Jadi, ya, boleh bagi wanita untuk menggunakan wewangian asalkan dia tersembunyi aromanya, ya. Adapun yang terlarang hadis tadi, sampai-sampai seorang wanita tersebut bila berwangian, ya, berwangi-wangian ini sampai ditercium aromanya, dikatakan pezina, itu dengan syarat karena, ya, karena dia diarahkan wangi tersebut kepada orang lain. Ini masalahnya, tercium oleh orang lain. Liyajidu rihaha, ya, agar mereka bisa mencium aromanya. Demikian. Kalau tidak tercium, memang tersembunyi, maka yang seperti ini dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Baik.
Ini tadi termasuk adab-adab keluar rumah harus dijaga, ya. Atau syarat-syarat keluar rumah bisa dikatakan demikian. Ya. Dari sisi berpakaian, ya. Tadi sudah kita sebutkan, tidak boleh pakaian tersebut dia transparan, tidak boleh pakaian tersebut dia transparan itu maksudnya terawang, ya, tipis. Kemudian yang kedua, tidak boleh pakaian tersebut membuka sebagian, menutup sebahagian. Tidak boleh pakaian tersebut, ya ini ketat sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Kemudian berikutnya, pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian orang kafir, ya, dan pakaian tersebut adalah bukan pakaian yang menarik perhatian, ya, lawan jenisnya. Berikutnya adalah tadi kita sebutkan tidak berwangi-wangian, tidak bersolek seperti bersoleknya wanita jahiliyah, seperti itu. Berikutnya adalah syarat berikutnya, ini termasuk syarat bagi wanita keluar rumah adalah ketika dia di luar rumah dia tidak berkhalwat atau berikhtilat, ya, berkhalwat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa ma'adhu mahramin wa la tusafiril mar'atu, ya, illa ma'adhu mahramin. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang wanita, ya, itu berduaan dengan seorang laki-laki kecuali bersama wanita tersebut ada mahramnya. Dan tidak boleh seorang wanita itu bersafar kecuali bersama dengan mahramnya. Nah, ini juga syarat, ya. Jadi ketika pekerjaan tersebut ternyata menempuh jarak safar, maka dipersyaratkan harus bersama dengan mahramnya, demikian. Begitu juga tidak boleh dia berkhalwat berduaan dengan laki-laki yang bukan suaminya, bukan walinya, demikian, ya. Bukan mahramnya, maka yang seperti ini, ya, diharamkan tentunya kalau dia berduaan dengan laki-laki yang tidak ada hubungan sama sekali dengan dirinya dari sisi kemahraman atau suaminya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ikhtilat, yaitu campur baur, ya, campur baur. Ya, sehingga contohnya laki-laki itu bisa menikmati kecantikannya, melihat, ya, keindahan tubuhnya atau keindahan wajahnya, atau bisa, ya, menarik perhatian para laki-laki yang kehadirannya di tempat tersebut contohnya menimbulkan fitnah. Ikhtilat itu bercampur baur sampai contohnya mungkin bersenggolan, ya, bersentuhan. Maka ini tidak dibenarkan. Perhatikan, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terkait dengan persentuhan, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, an yuta'ana, ya, an yuta'ana fi ra'si ahadikum bihadidin, ya, khairun lahu min an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, ya, ditusuknya pada kepala salah seorang diantarakan dengan besi, itu lebih baik bagi dirinya ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal bagi dirinya. Menyentuh, bersentuhan, ya, dengan wanita yang tidak halal bagi dirinya, disengaja, maka ini luar biasa. Lebih baik, ya, itu dipaku kepalanya dengan besi. Itu lebih baik ketimbang kalau dia sentuh wanita tersebut. Atau ini sesungguhnya, ya, sesungguhnya bukan hanya ditujukan kepada laki-laki. Mengapa Rasulullah bersabda demikian bagi laki-laki? Karena laki-laki ini yang dia memiliki aksi lebih atau reaksi lebih ketika mendapatkan aksi dari seorang wanita. Nah, bagaimana ketika seorang wanita yang melakukan hal yang sama ternyata didapatkan wanita tersebut yang lebih dahulu memulai menyentuh laki-laki? Maka tentunya hadis ini berlaku juga bagi dirinya.
Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Nah, seperti itu. Nah, itu syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Nah, bila syarat ini tidak terpenuhi, maka tentunya yang terjadi adalah keharaman, dosa. Demikian, ya. Dan tentunya yang berikutnya adalah syaratnya pekerjaan tersebut pekerjaan yang halal tentunya. Ya, kalau sudahlah wanita tersebut, kita katakan pekerjaan tersebut, ya, syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Mulai dari awal dapat izin dari suaminya atau walinya, ya. Kemudian, ya, ternyata memang ada kebutuhan dia bekerja. Berikutnya adalah dia menjaga, ya, syarat-syarat keluar rumah wanita tersebut, memakai pakaian yang menutup auratnya, bahkan sampai bercadar, katakan demikian, ya. Pakaian tersebut tidak membuka sebahagian dan tidak menutup sebahagian. Pakaian tersebut dia tidak, ya, transparan. Pakaian tersebut dia tidak ketat, ya. Pakaian tersebut tidak menyerupai orang kafir. Pakaian tersebut, ya, juga tidak menarik perhatian lawan jenis. Dan dia tidak berhias dengan hiasannya orang wanita jahiliyah. Dia tidak juga memakai wangi-wangian. Dia menjaga contohnya interaksinya dengan lawan jenisnya. Bahkan dia terpisah. Ya, ada contohnya kantor sendiri. Demikian. Tapi ternyata pekerjaannya haram. Contohnya, ya, bekerja di perbankan, lembaga-lembaga ribawi. Ya, ini sama saja haram tentunya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang kita sebutkan terkait dengan pertanyaan saudara kita. Ya. Semoga bermanfaat dari saudara kita di Kalimantan Timur. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ada pertanyaan dari pendengar radio streaming, ya, Medan Mengaji. Bismillah Ustaz, ada seorang pegawai bank datang kepada kita hendak membeli mobil dan uang yang digunakan untuk jual beli tersebut disebutkan oleh calon pembeli tersebut adalah uang pinjaman dia sebagai seorang pegawai bank. Apakah kita sebagai pedagang dibolehkan melanjutkan akad seperti ini atau ada sesuatu yang dilarang oleh syariat dalam hal tersebut Ustaz? Jazakallahu khairan. Wa iyyak jazallah. Barakallahu fiik. Baik. Seorang pegawai bank yang dia bekerja di perbankan berbasis ribawi. Dia hendak membeli barang-barang milik kita. Ya, seperti mobil atau yang lainnya, kita katakan demikian. Ini tidak hanya terbatas pada kasus ini, dan ini barang-barang apa yang kita jual belikan begitu. Kan, dan kita tahu dia adalah pegawai bank. Ya. Baik, ya. Maka tentunya di sini ada dua bentuknya. Bentuk yang pertama adalah bila dia datang dengan membawa uang yang sudah menjadi miliknya. Hanya saja, ya, dia dapatkan dari pekerjaan ribawi atau dengan cara yang riba. Sesungguhnya bukan hanya pegawai bank. Kayak kita katakan, orang yang dia contohnya bisa jadi adalah orang yang bukan bekerja di perbankan. Orang umum kita katakan, bahkan orang kafir. Cuma dia sudah bawa uang. Dia katakan, nah ini saya berhasil ya pinjam uang atau berhutang di bank katanya. Maka kita katakan, uang ini sudah menjadi miliknya. Karena sudah masuk kepada hiyazah, kepemilikannya. Itu milik dia. Tanggungan dia adalah dia membayar hutangnya. Hanya saja dilakukan itu dengan cara ribawi. Ya. Tapi itu milik dia uangnya. Bolehkah kita berinteraksi jual beli dengan dia? Maka jawabannya boleh. Ingat, bukan hanya pegawai bank. Ya, bukan hanya pegawai bank, tapi orang lain. Yang jelas dia sudah membawa uangnya, dia sudah bawa uang. Apakah uang ini dari hasil yang haram? Seperti contohnya dia bekerja di bank, uang dia, tapi dia bekerja di bank, perbankan. Atau kita tahu dia bekerja, contohnya bekerja yang haram yang lainnya. Tapi dia sudah bawa uang. Dengan uangnya, sudah ada uangnya. Ya.
Atau orang lain yang dia mengusahakan dengan cara ribawi, yaitu dia berhutang. Berhutang. Tapi uangnya sudah dia dapatkan. Maka para muslim rahimani rahimakumullah, maka kita boleh menjual barang milik kita kepadanya. Boleh. Mengapa? Karena hukum asalnya boleh. Dan tidak ada di sini tolong-menolong. Tolong-menolong di atas sebuah dosa. Tidak, di sini tidak melanggar firman Allah wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kamu tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Tidak ada di sini. Mengapa? Andaikan pun dia tidak jadi membeli barang kita, maka tanggungan dari hutangnya yang diperbankan tersebut itu berlaku bagi dirinya. Betul tidak? Ya. Adapun contohnya dia bekerja di tempat-tempat yang haram. Hanya saja dia uangnya ini adalah uang yang zatnya halal, namun perolehannya yang haram. Maka kita katakan, kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, pendapat yang tepat adalah ya, ini boleh berpindah kepemilikannya kepada orang lain dengan cara yang halal seperti jual beli. Ya, seperti itu. Seperti jual beli. Boleh. Ya. Asalkan tidak melegalkan tindakannya. Ya, tindakannya untuk apa? Untuk melakukan perkara yang haram tersebut. Jual beli seperti ini putus, selesai. Tidak ada bentuk di sini melegalkan, contohnya pegawai bank tadi untuk bekerja di bank terus begitu. Tidak, ini jual beli yang putus. Ya, seperti itu. Rasulullah SAW, kita sebutkan tadi hadis di mana Rasulullah, hadis Aisyah menuturkan Rasulullah SAW itu membeli ya atau berinteraksi ya, jual beli dengan seorang Yahudi. Sementara Rasulullah tahu orang Yahudi ini yang mempraktekkan riba, ya. Begitu juga memberlakukan berjual beli ya khamr dan babi, demikian. Bukan tidak tahu Rasulullah. Demikian. Tapi Rasulullah tetap menjual beli makanan, membeli makanan dari mereka. Kenapa? Karena makanan itu halal dan berpindah kepada Rasul dengan cara yang halal, yaitu membeli. Seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, seperti itu. Ingat, ya. Ini kondisi bentuk yang pertama atau kondisi atau bentuk transaksi yang pertama adalah orang tersebut sudah datang dengan membawa uang atau sudah ada uangnya. Ya. Seperti itu. Sudah ada uangnya. Mungkin yang jadi menjadi substansi dari pertanyaan tersebut adalah ini uangnya dari pinjaman atau hutang dari bank. Nah, itu mungkin ya. Maka kita katakan, kalau uangnya sudah ada, sudah masuk kepada kepemilikannya, baik itu uangnya dibawa oleh dia, atau contohnya di bank. Di bank itu maksudnya di rekening dia. Ya. Uang itu sudah ada sama dia, maka boleh bertransaksi dengan dia. Ya, menjual mobil tadi kita katakan, seperti itu ya, atau yang lain. Maka boleh bagi sang penjual tersebut yang muslim tadi, dia untuk menjual barang dagangannya kepada seseorang yang sudah dia berhutang, sudah dapat uangnya dari pihak perbankan tersebut. Artinya sudah selesai hutangnya. Maksudnya dia selesai ya, telah berhutang. Tinggal tertanggung saja. Kasus atau bentuk yang kedua ya adalah seseorang, baik itu pegawai bank atau orang lain yang datang kepada seorang penjual barang dagangan, ya, dia berkeinginan untuk membeli barang tersebut dari kita, dari seorang pedagang tadi, apakah mobil, sepeda motor, rumah dan seterusnya, ya, dia ingin membeli barang tersebut dari kita, dari sang penjual tadi. Ya, sembari mengutarakan bahwasanya dia akan meminjam atau berhutang dari perbankan, dari sebuah bank, yang biasanya di sini akan diminta ya seperti contohnya ya bukti kepemilikan sebagai nanti jaminannya ya yang akan digadaikan atau dijadikan jaminan di perbankan tersebut, di bank tersebut. Ya.
Belum terjadi hutang piutang, hanya saja jika disepakati bahwasanya boleh dibeli barang tersebut oleh dia dari sang penjual tersebut, dan berdasarkan kesepakatan terlebih dahulu dari sang penjual, ya, maka baru dia akan melakukan proses di bank itu. Maka disinilah sang penjual terlibat di dalam riba, ya, karena dia menjadi sebab orang tersebut jatuh kepada transaksi ribawi. Andai kan dia katakan tidak, ya saya tidak mau, ya, karena kalau dia setuju tentunya akan berlanjut proses. Kalau tidak, mungkin dia akan membatalkan, ya, transaksi atau transaksi pinjam meminjam hutang piutang, lebih tepat hutang piutang bukan pinjam meminjam, ya, di perbankan. Ya, tidak ada pinjam uang tapi hutang uang, ya, di perbankan ini. Nah, ini atas dasar persetujuan sang penjual, ya, baru dia akan proses. Nah, disinilah penjual tersebut, ya, terlibat. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kamu tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Dia setuju, ya silahkan, ya, pokoknya saya jual, ya, saya jual. Anda mau pinjam di bank, itu terserah Anda. Maka kita katakan tidak, jangan. Saya tidak mau. Ya katakan saya tidak mau begitu. Saya tidak mau. Saya tidak mau Anda terlibat di dalam perbankan perbankan ribawi begitu, ya. Ya. Saya jual ini dengan kontan. Seperti itu. Demikian, ya. Jadi jangan sampai dia memberikan persetujuan bagi calon pembeli, ya, untuk berhutang di bank. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Demikian, ya. Ya, semoga bisa dipahami penjelasan saya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan berikutnya? Baik, kita akan lanjutkan. Ada pertanyaan ini, ya. Dari studio ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Ada pertanyaan, ya, ini terkait juga dalam masalah harta, akad tabarruat ini, ya. Afwan Ustaz, satu pertanyaan, kalau kita sedekah kepada anak yang masih kecil untuk buka puasa, apakah tetap mendapatkan fadilah yang terdapat dalam hadis? Disebutkan dalam hadis tersebut, man fattara shaiman, ya, siapa saja memberikan bukaan kepada orang puasa, maka dia mendapatkan pahala, ya, puasa seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Demikian, ya. Baik. Di sini maka kita katakan tergantung si anak kecil tersebut dia berpuasa atau tidak berpuasa. Kalau anak kecil tersebut dia berpuasa, ya bisa didapatkan. Tapi tentunya kualitas puasanya sebagaimana kualitas puasa anak kecil itu. Seperti itu, ya. Kualitas puasa anak kecil itu. Ya, bukan sebenarnya ketika kita memberikan bukaan kepada seseorang, kita mendapatkan pahala dari dia atas izin Allah Subhanahu wa taala, itu sesungguhnya, ya, dengan kualitas pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tersebut. Kita sebutkan hadisnya, ya, Nabi SAW bersabda, ya, man fattara shaiman, jadi hadisnya bunyi dengan man fattara shaiman,
kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Nabi SAW bersabda, man fattara shaiman, siapa saja memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala dia. Berarti seperti kualitas pahala orang yang berpuasa. Hanya saja tidak berkurang dari pahala orang yang berpuasa sedikit pun tersebut, ya. Hadisnya riwayat Tirmidzi. Nah, jadi siapa saja ya kalau kita berikan ya bukaan kepada seseorang, maka kita mendapatkan pahala setakar kualitas dari orang yang kita berikan bukaan tersebut kepada dia. Seperti itu. Oleh karenanya kalau kita berikan kepada orang soleh buka puasa, maka kita mendapatkan pahala setakar ya kualitas kesolehan dia. Seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini tentunya ya termasuk dalam akad tabarruat ya. Seperti itu. Barakallahu fiikum wa fiik barakallah. Kalau seandainya kita pun tidak mendapatkan, maka ya tidak mendapatkan karena ternyata anak ini ternyata dia berbuka diam-diam. Kan ada anak kecil seperti itu ya. Kita anggap dia berpuasa. Ya kan? Maka kita berikan bukan sama dia dengan dugaan kita dia berpuasa. Maka kita mendapatkan pahala niat kita. Ya. Yang kedua adalah kita mendapatkan pahala tentunya berbuat baik kepada orang lain. Sudah, dia rasakan itu kebaikan kebaikan kita. Ya. Berbuat baik kepada orang lain tentunya seperti memberikan makanan, ini tentu dirasakan ya manfaatnya bagi orang tersebut. Ini jelas anak kecil muslim lagi dan dia sedang dalam ketaatan seperti itu. Maka tentunya dapat. Dan kita mendapatkan niat pahala niat kita. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Walaupun sang anak tersebut dia ya ternyata hakikatnya tidak berpuasa. Ya. Kita lanjutkan. Baik ya. Ustadz, jika ada perusahaan yang bekerja sama dengan bank untuk pengerjaan produk KPR, ini adalah salah satu pendapatan perusahaan. Bagaimana status gaji yang diterima pegawai yang bekerja tetapi tidak terlibat dalam pengerjaan produk KPR? Maka tentunya kita lihat ya dominan ya pendapatan perusahaan tersebut. Jika dominasi ya dari pendapatan perusahaan ya bidang pekerjaan perusahaan tersebut pada umumnya ini adalah halal, maka tentunya boleh bekerja di perusahaan itu. Ya boleh bekerja di perusahaan itu. Demikian. Kemudian bagi para pekerja yang dia bekerja di bidang yang halal, maka halal pula. Wallahu ta'ala alam, walaupun perusahaan tersebut contohnya dia ada sebahagian ya sub kerjanya, dia contohnya bekerja sama dengan bank dalam hal ini. Ya. Yang ada muatan ribanya, tapi hanya ini sub pekerjaan ya. Maka tentunya ya orang yang bekerja sebagai pekerja yang pekerjaannya adalah halal, tidak berkaitan dengan satu yang terlarang tadi, maka wallahu ta'ala alam saya condong dia bersih insyaallah ya, tidak terlibat dalam hal itu karena pekerjaannya halal. Kecuali bagi pekerja yang dia bekerja di dalam sub bidang pekerjaan yang terlibat dengan pekerjaan yang haram. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, di sinilah jadi masalahnya. Ya tentunya ya sejauh mana, sebesar apa sumbangsihnya pekerjaan yang itu merupakan bentuk menolong ya dalam terlibat dosa ya, maka di sana dia mendapatkan dosa pula. Maka saya sarankan untuk berpindah kerja ya di bidang yang lain di perusahaan yang sama, minta pindah kerja. Seperti itu. Untuk menyelamatkan dirinya, seperti itu ya. Tapi kalau pekerja yang lain yang dia bekerja ya di sub
bidang usaha dari perusahaan tersebut yang ini tidak ada kaitannya dengan keharaman, maka insya Allah bersih ya gajinya. Insya Allah taala boleh dia bekerja di sana. Asalkan tentunya ya dominan dari pekerjaan atau sub usaha bidang usaha perusahaan tersebut adalah usaha yang halal. Insya Allah taala maka dia halal pula. Wallahu taala a'lam. Sepertinya kita cukupkan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan, ya. Mohon maaf tentunya. Mohon maaf ya tentunya dari apa yang saya sampaikan ini tentu ada kesalahan, kekeliruan, ya, dan kekurangan. Saya mohon maaf kepada para pendengar, para pemirsa sekalian di mana saja Anda berada. Semoga Allah menjaga ya antum semua ya dalam kebaikan, dan insya Allah kita bisa berkumpul di negeri kebaikan. Amin. Kepada Allah saya mohon ampun ya, kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kesalahan dan kekurangan, kekeliruan itu datangnya dari kekurangan saya pribadi dan kesalahan saya pribadi, ya, maka buanglah. Kita tutup dengan ungkapan wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.